Selesai. Kegiatan kita hari ini akan menyampaikan materi terkait dengan layanan BK oleh Pak Sofwan. Kepadanya kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan KIP ya, Kepemimpinan Implementasi Pembelajaran untuk program sekolah penggerak yang kami hormati. Pada sesi kali ini, di siang hari ini kita bersama-sama sudah berada di penghujung ya untuk pelatihan kali ini. Jadi saya nanti akan menyampaikan materi tentang layanan dan bimbingan konseling. Namun sebelum lebih jauh saya menyampaikan materi ini, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu supaya di antara kita saling mengenal. Dari mulai nama, daerah asal, kemudian tempat sekolah kita mengajar. Baik, diawali dari saya. Perkenalkan, nama saya adalah Sofwan. Saya berasal dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Tempat tugas saya adalah di SMA Negeri 10 Bengkulu Selatan. Saya mengampu guru bimbingan dan konseling, juga merangkap sebagai pembantu kepala sekolah di bagian bidang kurikulum. Nah, sementara itu perkenalan dari saya. Kemudian saya ingin berpindah kepada seluruh peserta. Kami mulai dulu dari Ibu Pebi. Silakan Bu Pebi. Terima kasih Pak Sofwan. Perkenalkan, nama saya Febi Dinastriani dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Saya bertugas di SMKN 1 Ciamis. Mungkin perkenalan saya cukup. Oke, terima kasih Ibu Febi. Selanjutnya ke peserta berikutnya Pak Heri Murtiatno. Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Heri Murtiatno. Saya perwakilan dari SMK Negeri 1 Karangtengah Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Heri. Selanjutnya Ibu Dwi Utami. Silakan Bu Dwi. Oke, sebelumnya minta maaf karena ini jadinya Pak Ibu pelan-pelan di kadang kan namanya menggunakan IT susah, jadi mohon dimaklumi. Oh ya Bu, jadi perkenalkan, nama saya Dwi Miningsi. Saya guru. Waduh, nampaknya Ibu Dwi keluar masuk ini. Oke Bu, silakan lanjutkan Bu. Ada Pak. Saya guru SMK 1 Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Sudah lama lumayan, udah 11 tahun jadi guru BK di sana. Terima kasih, itu aja. Oke. Terima kasih kepada kawan-kawan sekalian yang sudah memperkenalkan satu persatu. Kami harapkan pada saat pelatihan ini walaupun secara daring, mari jaga kesehatan kita masing-masing dan semoga kita sampai ke finish nanti tetap diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita menyelesaikan tugas pelatihan ini dengan baik, dan nanti Bapak Ibu tentunya akan memberikan pengimbasan kepada kawan-kawan guru BK di sekolah masing-masing
jika sekolah Bapak Ibu kelasnya paralel ya, dan guru BK-nya lebih dari satu. Baik, sebelum kita memasuki materi, untuk menggugah ya semangat belajar kita, karena ini waktunya tepat untuk tidur siang, alangkah baiknya kita bermain ice breaking terlebih dahulu. Nah, caranya seperti yang pernah saya sampaikan. Ketika saya menyebutkan kata pagi, selamat pagi, Bapak Ibu bertepuk tangan 1 kali. Saya mengatakan selamat siang 2 kali. Tapi kalau saya menyebut selamat malam, setengah tepukan. Jadi paham Bapak Ibu ya? Oke, Ya. mari kita awali. Selamat siang. Ya, 2 kali. Saya ulangi, selamat siang. Oke, coba tangannya ditampakkan di layar biar saya bisa melihat. Oke, saya ulangi, selamat pagi. Sekali, selamat malam. Ya, selamat siang. Selamat malam. Oke, terima kasih. Nah, mudah-mudahan Ya, terima kasih, Bapak. tetap semangat. Ya. Baik, saya akan menyampaikan materi langsung saja. Mohon Ibu Pepi harap mengizinkan saya untuk menampilkan materi, karena di sini tertulis disable partisipan. Bisa Bu Baby untuk mengizinkan saya mengunggah materi saya? Oke, terima kasih. Sudah ya, Pak? Sudah. Sudah. Bagaimana Bapak Ibu, sudah tampak materi saya di layar? Sudah ada, Pak. Oke, terima kasih. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan adalah sesuai dengan materi yang akan kita berikan kepada guru yang akan menerima imbas nanti pada saat IHT, yaitu tentang layanan bimbingan dan konseling. Tentunya materi ini tidak asing lagi bagi kita selaku guru BK, tetapi alangkah baiknya kita mengingat-ingat terus, mengupdate terus, sehingga ingatan kita tentang layanan dan bimbingan konseling itu tidak hilang dari ingatan maupun pemahaman kita. Nah, ini penting diulang-ulang, karena semakin kita sering membaca, memahami materi, kemungkinan nanti kita penerapan layanan di sekolah kita masing-masing tidak lagi kaku, dan bahkan kita semakin baik ya layanan yang akan kita berikan kepada anak didik kita. Nah, tujuan dari materi ini agar Bapak Ibu itu paham apa sih bimbingan dan konseling itu. Kemudian konteks tugas bimbingan dan konseling itu seperti apa. Kemudian dalam melakukan layanan dan bimbingan konseling tentunya kita berlandaskan asas-asas bimbingan dan konseling. Itu kurang lebih nanti ada 12 asas bimbingan dan konseling. Kemudian prinsip bimbingan dan konseling itu pun sekitar ada 12 item. Kemudian tugas pokok guru dan bimbingan konseling itu apa?
Kemudian ada 4 komponen layanan bimbingan dan konseling, mulai layanan dasar, individual, responsif, dan seterusnya. Kemudian bidang layanan dan bimbingan konseling. Nah, tentunya Ibu Bapak masih hafal bidang-bidang layanan itu. Ada klasikal, ada kelompok, ada individual, ada bimbingan belajar, ada bimbingan karir, ada bimbingan pribadi. Nanti itu akan kita ungkap semuanya. Baik, di sini selaku pengantar, selain Bapak Ibu bisa membaca di modul, ya penting juga untuk kita pahami, kita hafalkan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling adalah upaya yang sistematis, ya, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh kita selaku konselor untuk tujuannya adalah memfasilitasi perkembangan anak didik kita supaya anak didik kita itu dapat mencapai kemandirian yang maksimal, dapat mewujudkan kemampuan dalam memahami, menerima, mengarahkan, bahkan sampai mengambil keputusan dan merealisasikannya secara tanggung jawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, bimbingan dan konseling juga merupakan ilmu terapan yang muncul berkembang, ya, untuk merespon tuntutan kehidupan pada saat ini. Nah, bimbingan konseling hadir yang tidak dapat terpisahkan, merupakan bagian terpenting dari sistem pendidikan yang bertujuan memaksimalkan perkembangan dari potensi anak didik itu. Nah, pada saat ini karena kita sama-sama mendidik menjadi guru di sekolah-sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi bagian dari sekolah penggerak, tentunya bimbingan dan konseling mendukung program tersebut. Karena apa? Termasuk bimbingan dan konseling memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan bagaimana menciptakan pelajar Pancasila. Yang tentunya lulusannya nanti tidak terlepas memiliki 6 karakteristik. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti atau akhlak yang mulia, akhlakul karimah, berkebinekaan global, jiwa gotong royong, mandiri, memiliki nalar yang kritis dan kreatif. Nah, ini salah satu sekarang tanggung jawab bimbingan dan konseling untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang penting kita tekankan karena sebelumnya ini tidak muncul. Nah, dalam program BK hari ini kita bersama-sama harus memunculkan tersebut dan tentunya untuk mengimplementasikan di sekolah kita masing-masing. Nah, dari tujuan-tujuan bimbingan dan konseling itu secara umum ada tujuan terbagi 2, ya. Ada bimbingan konseling secara umum, juga ada secara khusus. Nah, kalau secara umum ya mengembangkan peserta didik mencapai kemandirian, menjadi pelajar Pancasila, dan seterusnya. Secara khusus, layanan bimbingan konseling membantu konseli agar bisa memahami, bisa menerima dirinya, menerima lingkungannya, kemudian dia merencanakan kegiatan studi lanjutnya. Mungkin kalau tidak studi dia akan mengembangkan karirnya, akan bekerja, dan bagaimana dia menyusun masa yang akan datang. Kemudian mengembangkan potensi seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kemudian bertanggung jawab. Kemudian secara umum dan khusus, bimbingan konseling ini dapat kita rangkum, yaitu untuk memberdayakan peserta didik, untuk memiliki kompetensi pelajar Pancasila, sehingga tercapai kesejahteraan psikologis dan terbentuknya kemandirian. Nah, untuk konteks tugas bimbingan dan konseling.
Jadi konteks tugas guru BK yaitu berorientasi pada layanan sebagai upaya bantuan kemandirian peserta didik yang bersifat komplementer dengan wilayah pengajaran dan manajemen. Nah, secara tegas bimbingan dan konseling bertugas melayani peserta didik ya agar mampu mengambil keputusan secara tepat dan proporsional serta mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera agar menjadi warga masyarakat yang peduli dengan kemaslahatan dan umum. Untuk konteks yang selanjutnya, mungkin silakan Bapak Ibu untuk dapat kembali memahami di modul apa yang sudah disampaikan. Oke. Untuk selanjutnya, kita perlu mengingat dalam praktek layanan bimbingan dan konseling, guru BK itu harus memegang menjunjung tinggi asas dari bimbingan dan konseling. Nah, asas ini kurang lebih ada 13, diantaranya ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, keterbukaan, keaktifan, kemandirian, terus kemudian kekinian. Nah, kekinian inilah yang saat ini kita tekankan karena kita bertujuan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, jadi asas kekinian itu konten-konten, materi-materi layanan yang akan kita berikan tentunya ya harus menuju ke arah profil pelajar Pancasila dan asas-asas yang lain. Kemudian tidak hanya asas saja yang perlu kita pahami, tentunya ada prinsip-prinsip di dalam layanan bimbingan dan konseling. Di antaranya konseling itu diimplementasikan untuk seluruh peserta didik tanpa diskriminatif. Siapapun mereka harus kita layani secara proporsional dan diberikan hak yang sama. Kemudian bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Kemudian bimbingan dan konseling menekankan nilai-nilai positif. Bimbingan dan konseling merupakan tanggung jawab bersama. Jadi artinya bukan hanya guru BK saja. Ketika anak itu berhasil, keberhasilan kita bersama. Ketika ada anak yang gagal, ya tentunya gagal bersama. Artinya apa? Prinsip bimbingan dan konseling itu tanggung jawabnya bukan daripada individu guru BK itu sendiri. Kemudian prinsip-prinsip yang lain juga yang melekat dalam layanan bimbingan dan konseling ini. Kemudian selain kita menerapkan asas, kemudian prinsip, ini ada tugas pokok guru bimbingan dan konseling dalam menyampaikan layanan bimbingannya. Jadi tidak guru BK itu duduk-duduk saja atau piket atau tugas-tugas yang lain. Tetapi tugas guru bimbingan dan konseling itu agak sedikit berat ya. Di antaranya merancang, melaksanakan, mengadministrasikan, memanfaatkan hasil asesmen, pengembangan program bimbingan dan konseling. Setelah kita rancang, setelah kita melakukan asesmen, baru kita dituntut untuk membuat sebuah program bimbingan dan konseling untuk kegiatan layanan kita selama 1 tahun. Di antaranya ada program bimbingan konseling, ada program tahunan, kemudian ada program semester, ada program bulanan, mungkin ada mingguannya. Kemudian setelah program yang kita terbentuk dari hasil asesmen yang sudah kita lakukan, nah program tersebut kita praktekkan ya, dengan layanan-layanan pada setiap harinya. Nah setelah dipraktekkan, kemudian tugas kita adalah menilai proses dari hasil kegiatan bimbingan dan konseling. Ada di situ mungkin prosesnya dengan jangka segera, nilainya ada menengah dan panjang. Kemudian kita melakukan penelitian dalam bimbingan dan konseling. Nah ini kadang-kadang kita selaku guru BK jarang melakukan tugas pokok ini.
kita jarang melakukan penilaian tindakan kelas misalnya itu. Hanya kadang prosesnya sampai asesmen proses, kemudian menilai, itu saja. Tapi ini penting, mari setelah kita mengetahui tugas pokok guru bimbingan konseling, kita maksimalkan upaya kerja kita. Kemudian komponen layanan bimbingan dan konseling. Ini ada 4 layanan yang diberikan oleh guru BK terhadap peserta didik kita. Ada layanan dasar. Di layanan dasar itu ada bimbingan klasikal dan seterusnya. Kemudian layanan responsif, ini semisal hal-hal yang mendesak harus kita respon. Layanan peminatan dan perencanaan individual, kemudian dukungan sistem. Nah, layanan dasar itu apa sih? Yaitu layanan yang diberikan secara terstruktur, terprogram, terintegrasi dengan program bimbingan dan konseling. Layanan dasar ditujukan kepada seluruh peserta didik. Layanan dasar dapat dirumuskan atas hasil asesmen kebutuhan. Kemudian layanan dasar ini dapat dirumuskan sebagai upaya untuk membantu konseli agar memiliki kesadaran, pemahaman tentang diri, lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian peminatan dan perencanaan individual. Nah, kegiatan yang sistemik yang berlangsung secara terus-menerus, layanan ini desain untuk membantu peserta didik dalam menetapkan tujuan-tujuan, mengembangkan dan mengimplementasikan rencana di masa depan pada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian layanan responsif. Nah, kegiatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang mendesak dan segera. Artinya pada hari-hari tertentu ada saja masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa, maka kita harus memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian dukungan sistem. Dukungan sistem ini menggambarkan kepada saat kita melakukan layanan hal-hal apa yang dibutuhkan, termasuk sarana dan prasarananya, termasuk seluruh komponen-komponen yang ada di sekolah kita, apakah mendukung atau tidak. Nah, tentunya kita bisa gali dari layanan dukungan sistem ini. Kemudian bidang layanan bimbingan dan konseling ini ada 4, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, untuk penjelasan masing-masing keempat ini, saya rasa Bapak Ibu sudah sangat familiar dan bisa dipahami di modul-modul yang sudah dibagikan. Oke, Bapak Ibu peserta pelatihan sekalian yang saya hormati, barangkali apa yang saya sampaikan materi tentang layanan bimbingan konseling hanya mencakup ini saja. Barangkali nanti ada hal-hal yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Kembali kepada Ibu moderator, kepada Ibu Pebi, saya persilahkan. Terima kasih Pak Sofian yang sudah menjelaskan materi dengan sangat jelas dan lengkap mungkin ya. Tapi mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu peserta yang lain. Kalau ada tanggapan, masukan, atau mungkin bahkan pertanyaan ya Pak ya, boleh? Silakan Bapak Ibu. Silakan, kami persilakan. Ya baik, terima kasih Pak. Atas waktunya. Silakan Pak Eri. Oh ini Pak, dengan bimbingan konseling. Idealnya itu kan satu guru BK itu kan membimbing 150 siswa Pak ya. Akan tetapi di sekolah kami itu justru satu guru BK itu membimbing hampir 500 siswa Pak. Karena ada dua guru BK, total siswa itu ada sekitar 900 lebih.
Nah, itu yang menjadi permasalahannya, sehingga kami tentunya sebagai guru BK ya, sulit untuk melaksanakan pelayanan kepada siswa secara maksimal. Bayangkan 450 siswa oleh satu orang guru BK itu mungkin sudah lupa lagi Pak itu Pak. Orangnya kemarin datang lagi Budi, sekarang Budi yang mana gitu Pak. Nah itu masalahnya. Itu barangkali Bapak punya solusi atau punya saran trik atau bagaimana gitu supaya bisa meringankan gitu Pak. Minimalnya ya sebagai guru BK bisa bekerja maksimal demi untuk pelayanan siswa Pak. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan yang sangat Pak baik Heri, sekali. silakan Pak Sofwan ya, silakan Pak Sofwan. Terima kasih, pertanyaan yang baik sekali. Barangkali sebelum dijawab, Bu Dwi bisa menambahkan, Bu Dwi. Suaranya putus-putus Pak. Suaranya putus-putus. Suara saya putus-putus tidak, Bu? Enggak ya. Baik, saya mencoba menjawab dari pertanyaan Pak Heri ya, Pak. Jadi bersyukurlah Pak Heri yang sekolahnya memiliki jumlah siswa yang luar biasa. Insya Allah kalau siswanya banyak itu ya makmur juga kegiatan di sekolahnya. Jadi memang idealnya guru BK itu mengampu minimalnya itu 150, maksimalnya 250 ya, kalau tidak salah Bu Dwi ya, 250. Jadi idealnya kalau di tempat Pak Heri itu berarti guru BK-nya harusnya 4 orang. Nah, karena sekolah sebanyak itu, kemudian guru BK hanya ada 2, ya pertama tentunya pihak sekolah mestinya mencukupi jumlah guru BK. Kalau semisal tidak ada yang ASN, kemungkinan bisa menambah tugaskan kepada wali kelas atau guru yang lain yang mungkin masih cukup ya untuk menambah siswa binaannya atau bimbingannya. Tetapi biasanya melihat kondisi keuangan sekolah. Jika keuangan sekolah masih mampu, biasanya merekrut tenaga honorer yang memang spesifikasinya adalah guru bimbingan dan konseling. Sehingga dalam melaksanakan bimbingan kepada anak akan terbagi jumlahnya secara proporsional. Nah, sekarang kan pertanyaannya bagaimana? Jumlahnya 900 tapi guru BK-nya hanya ada 2. Tentunya yang kemarin melakukan layanan bimbingan individu namanya si Budi, kemudian ada kasus lagi namanya si Budi. Nah, Budi yang mana? Budi A, Budi B, Budi C, atau Budi kelas berapa dan sebagainya. Tentunya itu menjadi kesulitan bagi guru BK itu sendiri. Jadi ya solusinya barangkali bisa ditambahkan personil, Pak. Personil di sekolah Bapak tentunya kan mungkin banyak tuh. Atau mungkin ada alumni guru BK terdekat bisa kerjasama, atau ketika ada mahasiswa magang mungkin boleh ditambahkan untuk membimbing siswa asuhnya. Tapi kalau kondisinya mungkin lain, biasanya saya pernah pengalaman di SMK 2, saya pernah mengajar di sana. Jadi satu guru BK itu dikasih jumlah anak asuh itu sesuai proporsinya 250. Nah, kelebihannya itu dibebankan kepada wali kelas dan wakil kepala untuk membimbingnya walaupun mereka bukan guru BK. Artinya, setiap mereka menemukan masalah atau menghadapi masalah, maka akan diserahkan kepada guru yang dipasangkan sebagai guru BK itu tadi. Padahal dia bukan guru BK, tapi prakteknya demikian untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan siswa secara mendesak. Tidak semuanya langsung terbebankan kepada guru BK. Yang saya praktekkan, baik administrasinya
ya, maupun hal-hal yang lain itu melekat kepada guru yang diberikan tanggung jawab itu. Misal ada anak itu bolos kelas berapa, oh itu bimbingannya ibu Dwi misal. Jadi Bu Dwi itu yang memiliki tanggung jawab walaupun bukan guru BK, dialah nanti yang akan menyelesaikan masalah tersebut walaupun tidak terlepas berkoordinasi dengan komponen guru BK yang lain. Mungkin seperti itu Pak jawabannya. Terima kasih. Cukup Pak Heri? Ada Terima tambahan? kasih, cukup Bu. Ya. Dari Bu Dwi mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan buat narasumber kita? Cukup Bu, cukup. Oke. Cukup mungkin ya. Terima kasih kepada Pak Sofan yang sudah memberikan materi dengan sangat jelas ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Sofan memberikan ilmu baru buat kita. Pengalaman dari Pak Hedi juga menambah ilmu buat kita semua. Kegiatan kita hari ini juga bisa bermanfaat untuk keberlangsungan satuan pendidikan kita ke depannya. Mungkin itu saja ya Pak ya. Kalau tidak ada tambahan apa-apa, saya cukupkan sekian. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.